Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Alfianur Rahman, Zuli Fatmawati, dan juga Nadia Isusi Raning Tias, dan juga saya sendiri tidak Susandi. Kami akan mempresentasikan materi mengenai lembaga pengawasan bisnis Islam. Baik, untuk materi-materi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifin Rahmat, NIM 63020190009. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pengawasan bisnis Islam. Pengawasan bisnis Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja bisnis Islam standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik untuk membangkitkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan serta untuk mengambil tindakan. Pengawasan pelaksanaan bisnis pada hakikatnya dilaksanakan untuk mengawasi dan mengetahui sampai di mana usaha bisnis yang sudah dilakukan oleh tiap pelaksana bisnis sejalan dengan tugas-tugas yang diberikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nadia. Saya akan menjelaskan tentang lembaga pengawas keuangan Islam. Lembaga pengawas keuangan Islam di Indonesia sendiri ada Badan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah itu adalah suatu badan yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Nah, di dunia perbankan itu untuk membedakan lembaga keuangan syariah dan konvensional itu adalah dengan adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Untuk menjamin operasi lembaga keuangan syariah itu tidak menyimpang dari tuntutan syariah, maka pada setiap lembaga Islam hanya diangkat manajer dan pimpinan lembaga yang sedikit banyak menguasai prinsip-prinsip muamalah Islam. Selain daripada itu, dibentuknya Dewan Pengawas Syariah ini yang bertugas untuk mengawasi operasional bank atau lembaga keuangan syariah lainnya. Dasar hukum dibentuknya Badan Pengawas Syariah itu tercantum dalam Al-Quran, tercantum pada Quran surat At-Taubah ayat 9. Sedangkan dalam dasar hukum menurut peraturan Bank Indonesia itu yang pertama Peraturan Bank Indonesia nomor 6/17/PBI/2004 pada tanggal 1 Juli 2004 tentang perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 pada tanggal 14 Oktober tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Semua peraturan Bank Indonesia PBI tersebut mewajibkan setiap bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan 1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki US. Dan kedua, Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh rapat umum pemegang saham atau rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Perkenalkan, nama saya Fida Aprilia Susanti, NIM 63020190036. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam bisnis syariah di Indonesia.
Bisnis syariah di Indonesia ini sangat beragam dan juga banyak jumlahnya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa jenis bisnis syariah yang berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu dalam bidang hotel Islami. Contohnya yaitu Hotel Sofyan dengan adanya keselarasan kaidah-kaidah syariah yang didukung dengan adanya DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang mengimplementasikan dalam bentuk penerapan nilai-nilai syariah seperti makanan halal dan harus mempunyai sertifikat MUI dan juga BPOM. Dan dalam hotel ini juga memiliki petunjuk untuk sholat dan juga beserta peralatan yang sudah tersedia. Jadi pengunjung tidak usah khawatir untuk bagaimana cara mereka sholat. Hotel syariah ini juga didukung dengan sumber daya insani yang terlatih dan juga memenuhi standar syariah seperti jujur dan juga akhlakul karimah. Untuk arsitektur hotel ini sendiri didesain sesuai dengan prinsip syariah, terutama fikih dan juga kenyamanan pengunjung hotel. Untuk kendala hotel tersebut yaitu masyarakat pada umumnya masih memakai cara berpikir lama dalam memilih syariah seperti untung dan juga rugi. Yang kedua yaitu bisnis online Islami. Bisnis online Islami ini ada 6. Yang pertama yaitu bisnis by murabahah online. Ini seperti contoh bisnis kebutuhan rumah tangga, busana, pernak-pernik pernikahan, barang-barang elektronik, serta berbagai macam produk kecantikan. Yang kedua yaitu ada bisnis by salam online. Ini bisnisnya yaitu seperti contoh menjual e-book dengan sistem afiliasi yaitu sketsa bisnis terus seperti toko buku online, majalah online, layanan pulsa online, dan juga yang ketiga yaitu bisnis by istisna. By istisna online yaitu layanan pembuatan website, mendesain website, pembuatan iklan, banner, dan juga pembuatan sampul. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang bisnis by ijarah online, yaitu seperti website iklan, layanan software, dan juga lain-lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu bisnis by ujrah online seperti pembuatan dokumen, bisnis dari social networking, information sharing, terus ada reselling dan juga lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu bisnis by syirkah online. Contohnya yaitu murabahah online, musyarakah online, seperti itu. Yang ketiga yaitu dalam bidang salon Islami. Ini sudah ada ya, seperti Salam Muslimah yang ada di Depok, terus seperti Salon Muslimah Humairah yang ada di Bandung. Salon Muslimah ini memberikan rasa aman kepada wanita yang berhijab ketika ingin perawatan. Salon Muslimah ini juga peluang bisnis yang sangat menjanjikan apabila kita benar-benar menekuni dalam bisnis ini. Juga produk-produk kecantikan yang ada dalam salon muslimah ini harus sudah memiliki standar MUI, yaitu tidak ada larangan dari MUI dan juga BPOM. Untuk produk-produknya sendiri itu ada produk alami yang digunakan memang khusus oleh salon muslimah yang seharusnya ini dapat memberikan yang terbaik, seperti contohnya buah-buahan. Nah, buah-buahan itu dapat digunakan untuk krim bat, untuk lulur, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu bisnis supermarket Islam. Di Indonesia ini banyak sekali ya supermarket, tetapi kebanyakan supermarketnya itu masih supermarket yang umum. Dan juga di Indonesia ini ada bentuk-bentuk supermarket. Berikut ini ya yang jenis-jenis supermarket Islam. Contohnya yaitu Tip Top. Tip Top itu ada di Rawamangun, Parung. Pemiliknya itu sudah mematok bahwa minimarket itu harus berstandarkan dengan prinsip-prinsip Islami dan juga memprotek agar barang-barangnya itu halal dan thayyibah. Jadi pemilik itu mengikuti sunnah Rasulullah yang berdagang sesuai dengan hati nurani.
yaitu dengan tidak menipu, mencelakakan orang lain, menganiaya orang lain, pendapatan yang cukupnya bagi pemiliknya itu karena barang halal tapi harganya mahal dan juga itu membuat tidak baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Swalayan Al-Amin. Swalayan Al-Amin ini ada di Bogor. Jadi toko Islami ini menjual berbagai koleksi seperti kaset, DVD, multimedia, dan juga ada busana muslim juga, dan juga segenap aksesoris, dan ada obat-obatan herbal dan juga tibu nawawi. Untuk yang kelima, bisnis Islam yang ada di Indonesia yaitu franchise syariah. Ekonomi Islam mengajarkan agar selalu menerapkan dan juga menegakkan keadilan dalam berbisnis. Franchise Islam tersebut telah memiliki karakter, saya sebutkan ya, karakter utama dari franchise Islam. Yang pertama, yaitu tidak mengenal adanya franchise free. Jadi setiap keuntungan ini akan dinikmati setelah usaha itu berjalan dan juga ada keuntungan. Yang selanjutnya yaitu royalty. Royalty free yaitu bagi hasil dari gross profit dan juga net profit. Yang ketiga yaitu usaha milik bersama. Dan proporsi kepemilikan saham dan juga bagi hasil ini diterapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ya. Untuk yang keempat yaitu dalam kerjasama franchise atau sohibul mal, ini bisa terlihat dalam manajemen usaha atau tidak. Untuk profit akan dinikmati oleh kedua belah pihak, yaitu ketika usaha tersebut sudah berjalan dan juga mendapatkan keuntungan, pihak franchisor tetap dapat mengembangkan usahanya dengan modal dari pihak lain, dan juga orang yang ingin memiliki usaha atau franchise ini juga dapat mulai usahanya tidak dari nol. Dalam ekonomi Islam, transaksi bisnis seperti ini dengan murabahah dan juga musyarakah. Contohnya yaitu pada usaha Umiko Crepes dan juga burger. Juga ada usaha chicken room atau French chicken. Mungkin sekian penjelasan saya tentang macam-macam bisnis Islam yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi Dewan Pengawasan Bisnis Syariah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yuli Fatmawati, NIM 630 2019 0018. Fungsi dan peranan DPS pada bisnis syariah memiliki hubungan yang kuat dengan pengurusan resiko perbankan syariah, yakni resiko reputasi yang selanjutnya memberikan kesan pada resiko lain, seperti resiko likuiditas. Kemudian tugas dan fungsi Dewan Pengawasan Syariah menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Briston dan L. Askar, tugas DPS yaitu sebagai mekanisme kontrol untuk memonitor kinerja Bank Islam yang berkaitan dengan isu kepatuhan pada syariah. Selain itu, DPS juga bertugas untuk memastikan semua kontrak, prosedur, dan transaksi yang dilakukan oleh Bank Islam adalah dengan aturan Islam. Sedangkan menurut Abu Muammar 1989, tugas DPS adalah memastikan agar Bank Islam dilakukan dengan batas-batas syariah. Secara lebih spesifik, Abu Muammar menyatakan bahwa DPS diharapkan memastikan bahwa Bank Islam bebas dari transaksi yang mengandung bunga, perjudian, spekulasi, dan melakukan perdagangan produk yang diharamkan seperti daging babi atau minuman keras. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah harus melakukan audit terhadap dan zakat Bank Islam untuk memastikan perhitungan yang benar, administrasi yang benar, dan distribusi zakat yang adil ke 8 kelompok yang berhak menerima zakat seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Tugas DPS sangat berat karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah etika bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks, yang secara umum memasuki ranah-ranah khalifiyah karena menyangkut urusan-urusan muamalah di mana ruang interpretasinya sangatlah luas. Tugas dan fungsi DPS mengutip
Prof. Hasanuddin. Yang pertama, memastikan standar operasional sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, memastikan form akad atau kontrak sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, memantau dari sisi aplikasi atau prakteknya, terutama pada cabang dalam bisnis syariah telah diatur dalam UU PT nomor 40 tahun 2007 yang berisi sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang ini mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris, juga mempunyai dewan pengawasan syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.